Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marifah Handayani dan dua teman saya, Yustina Rinaya Safitri dan Nelly Livia. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang tokoh Abu al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan salah satu tokoh ilmuwan Islam terbesar dan terpopuler sepanjang sejarah. Ibnu Sina lahir pada tahun 270 Hijriah atau sekitar tahun 980 Masehi di Bukhara, Iran, atau yang sekarang lebih dikenal dengan wilayah Uzbekistan. Orang tua Ibnu Sina merupakan pegawai tinggi pada zaman dinasti Saman. Karena memiliki latar belakang keluarga yang terhormat, menjadikan Ibnu Sina menjadi anak yang cerdas dan giat belajar, karena memiliki banyak kesempatan untuk belajar banyak hal. Ketika usianya menginjak 10 tahun, Ibnu Sina sudah mampu menghafalkan seluruh isi Al-Quran. Nama Abu al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina merupakan nama lengkapnya, sedangkan Ibnu Sina merupakan nama dalam bahasa Arabnya. Dalam dunia barat, Ibnu Sina dikenal dengan nama Avicenna. Ketika usianya menginjak 16 tahun, Ibnu Sina mempelajari tentang ilmu pengobatan, karena menurutnya ilmu pengobatan adalah salah satu ilmu yang mudah untuk dipahami. Ibnu Sina juga merupakan seorang astronom, astrofisikawan, matematikawan, ahli geografi, dan juga ahli fisikawan. Sehingga ketika usianya menginjak 21 tahun, Ibnu Sina mulai menulis banyak hal. Sekitar 240 judul yang ditulis atas namanya. Tulisan ini meliputi banyak bidang, salah satunya geometri, matematika, fisika, ilmu bahasa, musik, dan juga puisi. Lalu, ada juga beberapa kitab yang sudah diselesaikan oleh Ibnu Sina, salah satunya kitab Al-Sifah. Itu tadi biografi singkat mengenai Ibnu Sina. Lalu sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya, Yustinar Inaya Safit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustinar Inesa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teori dari Ibnu Sina, yaitu tentang jiwa. Nah, pandangan Ibnu Sina tentang jiwa itu lebih banyak dipengaruhi oleh Aristoteles. Dan pandangan Ibnu Sina tentang struktur jiwa itu lebih dominan kepada pandangan Neoplatonisme ketimbang Aristoteles. Pertama, Ibnu Sina menganggap bahwa jiwa itu merupakan substansi yang mandiri dan terpisah dari raga dan merupakan esensi dari manusia. Nah, yang kedua, Ibnu Sina menganggap bahwa raga itu merupakan hal yang penting bagi kemandirian jiwa dan merupakan instrumen dari jiwa. Lalu, Ibnu Sina mengembangkan hierarki jiwa yang pernah disampaikan oleh Aristoteles. Nah, hierarki jiwa itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ada jiwa nabati, yang kedua ada jiwa hewani, dan yang ketiga ada jiwa insani. Nah, jiwa nabati itu memiliki 3 kemampuan, yaitu kemampuan tumbuh konsumsi, kemampuan untuk tumbuh, dan kemampuan untuk reproduksi. Nah, ini dimiliki oleh hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, yang kedua yaitu ada jiwa hewani. Nah, jiwa hewani ini memiliki 2 kemampuan, yaitu kemampuan bergerak dan mempersepsikan. Nah, di kemampuan bergerak ini ada 2 juga, yaitu syahwat dan amarah. Nah, di kemampuan mempersepsikan itu juga ada 2, yaitu internal dan eksternal. Nah, di eksternal ini ada di panca indera. Nah, yang ketiga yaitu jiwa insani. Nah, jiwa insani ini memiliki 2 kemampuan. Biasanya disebut dengan intelektual atau akal. Nah, dari 2 kemampuan itu ada namanya akal praktis. Nah, apa itu akal praktis? Akal praktis adalah kemampuan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan dalam situasi tertentu. Nah, yang kedua yaitu ada kemampuan teoritis. Nah, kemampuan teoritis itu adalah kemampuan untuk menginvestigasi dan mengambil kesimpulan yang abstrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelivia. Saya akan menjelaskan tentang metode Ibnu Sina dalam pengobatan suatu penyakit. Dalam menangani pasien yang mengalami gangguan kejiwaan, Ibnu Sina menggunakan word association test dari Carl Gustav. Ia merasakan denyut nadi pasien sambil mengucapkan beberapa kata. Ketika mengobati pasien melankolia, Ibnu Sina menggunakan terapi membaca dan musik untuk menyembuhkan pasiennya. Disebutkan juga, Ibnu Sina menggunakan cara-cara yang tidak biasa dalam mengobati pasien-pasiennya. Ada pasien yang datang ke Ibnu Sina. Pasien tersebut mengalami delusi bahwa dirinya adalah seorang sapi. Nah, Ibnu Sina mengajak dia bermain. Ibnu Sina mengatakan kepada pasiennya bahwa akan ada tukang daging yang akan datang untuk menjagalnya. Kemudian, Ibnu Sina mengikat tangan dan kaki pasien tersebut. Sambil menunggu tukang daging, Ibnu Sina mengatakan bahwa tukang daging tersebut tidak jadi datang dan menjagalnya karena dia terlalu kurus dan tidak sehat. Ibnu Sina pun kemudian melepas tali yang mengikat tangan dan kaki pasien tersebut. Kemudian, pasien tersebut langsung makan secukupnya dan perlahan pasien tersebut sembuh dari penyakit delusinya. Yang terakhir, Ibnu Sina sudah menulis mengenai kecemasan akan kematian. Nah, menurut Ibnu Sina, ada 3 penyebab munculnya kecemasan akan kematian. Yang pertama, itu ada pengabaian terhadap apa yang dimaksud dengan kematian itu sendiri. Yang kedua, ada ketidakpastian atas apa yang terjadi setelah kematian. Yang ketiga itu anggapan bahwa setelah kematian, jiwa pun akan berakhir. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.